warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Selamat datang di program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Dita Prasanti, dosen mata kuliah komunikasi kesehatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu topik dalam komunikasi kesehatan yang tidak kalah pentingnya dengan topik yang lain, yaitu tentang komponen dasar dalam komunikasi kesehatan. Nah, jika kita bicara tentang komponen dasar, tentu ada beberapa komponen sebagaimana teman-teman telah mengetahui itu dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Coba kalau dicek kembali, komponen komunikasi terdiri dari apa saja? Nah, dalam komponen komunikasi kesehatan kali ini, yang akan kita bahas adalah komponen komunikator dalam komunikasi kesehatan. Baik, teman-teman, kalau kita melihat beberapa contoh dalam komunikator tentang komunikasi kesehatan, tentu teman-teman bisa menyebutkan beberapa hal yang juga bisa saja berbeda tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah, tapi dalam bahasan kali ini saya akan menyampaikan sebagai salah satu cakupan materi. Seperti apa sih sebenarnya komunikator dalam komunikasi kesehatan itu? Oke, simak videonya sampai selesai ya. Baik, nah sebelum masuk pada komponen komunikator, teman-teman perlu mengingat kembali definisi komunikasi kesehatan itu apa ya? Sampai-sampai kita perlu melihat bahwa hal tersebut mempengaruhi dalam komponen komunikator untuk komunikasi kesehatan. Jika teman-teman cek berbagai macam definisi tentang komunikasi kesehatan yang intinya sebenarnya mengarah pada sebuah proses komunikasi kesehatan, ya. Apakah itu menginformasikan, mempengaruhi, atau mungkin memotivasi individu. Sebuah proses yang di dalamnya akan melibatkan rangkaian komponen. Sebuah proses yang di dalamnya juga akan melihat bagaimanakah audiens, bagaimanakah pentingnya isu-isu kesehatan. Yang pada tujuannya akan merujuk pada bagaimanakah perilaku kesehatan kemudian bisa mengubah kehidupan seseorang menuju lebih baik lagi. Tentu teman-teman juga mengingat salah satu SDGs, yaitu tentang kesehatan dalam kehidupan manusia. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dalam materi, bisa kita cek ya, jika kita melihat kasus ini, fakta atau mitos. Jika kita kemudian melihat bagaimanakah kemudian proses komunikasi yang dilakukan oleh tenaga medis. Bagaimanakah kemudian kita melihat contohnya di dalam data ini dari Health IT Outcomes, yaitu yang menyatakan studi tentang adanya malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Dan ini terhitung dari 2009 sampai 2013 ditemukan 37%. Yang salah satunya ternyata terjadi karena apa, teman-teman? Miskomunikasi. Nah, disinilah kita melihat pentingnya peran komponen dalam komunikasi kesehatan. Komponen apa yang dimaksud? Tentu di dalamnya adalah komunikator dalam komunikasi kesehatan. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kemudian membuat kita bisa bertindak? Teman-teman sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tapi teman-teman mempelajari tentang komunikasi kesehatan untuk apa? Nah, implementasinya sebenarnya teman-teman, komunikator dalam komunikasi kesehatan, jika teman-teman cek saat ini berbagai macam perkembangan media digital menunjukkan sebenarnya tidak melulu seorang dokter. Tapi jika kita menyampaikan informasi kesehatan yang juga didukung oleh data-data kredibel, sumbernya atau apapun itu yang juga kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya seseorang yang berpengaruh pun mempengaruhi kesehatan orang lain juga bisa menjadi komunikator yang di dalamnya tentu didukung oleh data-data yang valid tentang kesehatan tersebut. Kita cek ke belakang, misalnya teman-teman akan ingat bagaimanakah pada peristiwa pandemi COVID-19 kita bisa melihat siapakah yang menjadi komunikator yang ditunjuk oleh pemerintah. Tentu salah satunya adalah dokter. Bagaimanakah di sana digambarkan bahwa seorang dokter harus menjadi komunikator yang baik
dalam proses komunikasi kesehatan. Tapi ternyata tidak cukup dengan dokter saja. Ada faktor yang lain yang mempengaruhi bagaimanakah kemudian seorang komunikator dapat dipandang kredibel atau dapat didengar oleh masyarakat. Nah, artinya di sini peluang juga bagi kita semua, termasuk teman-teman yang bisa menyebarkan informasi, yang bisa juga kemudian memberikan manfaat atau kebermanfaatan dalam hal dunia kesehatan. Selebihnya bagi diri kita sendiri tentunya, bagaimanakah kita mempraktekkan kemudian setiap ilmu yang telah kita pelajari, salah satunya dalam hal ini adalah komunikator dalam komunikasi kesehatan. Baik, mari kita lanjutkan. Ya, dalam slide berikutnya teman-teman akan melihat bagaimanakah kekuatan dari komunikator dalam komunikasi kesehatan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, pentingnya peran komunikator, pentingnya peran dokter sebagai salah satu tenaga medis yang juga menyampaikan informasi kesehatan ternyata berdampak besar kepada seluruh masyarakat yang mendengarnya. Dan itu menjadi bagian salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keefektifan komunikasi kesehatan. Apakah kemudian kita bisa melihat atau mengontrol seseorang yang kemudian menjadi komunikator dalam komunikasi kesehatan? Nah, hal ini bisa kita lihat dari bagaimanakah kemudian karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang komunikator dalam komunikasi kesehatan. Ada yang tahu? Mungkin teman-teman pernah membaca atau mungkin pernah mendengar beberapa berita yang menggambarkan atau yang menceritakan tentang kesuksesan dari komunikator yang menyampaikan informasi kesehatan. Nah, kita bisa lihat bagaimana teman-teman juga melihat, bagaimana juga teman-teman berpikir, bagaimanakah kemudian komunikator komunikasi kesehatan itu dapat berhasil. Apa sih pendapat teman-teman tentang seorang komunikator dalam komunikasi kesehatan? Apa yang harus dimiliki oleh seorang komunikator jikalau dia berperan dalam menyampaikan informasi kesehatan? Oke, salah satunya skill komunikasi. Tapi skill komunikasi yang seperti apa? Nah, salah satunya di sini ada salah satu sumber yang dirujuk dari Skills in Medical Communication tahun 2021. Karena dalam proses komunikasi kesehatan, seorang tenaga medis juga harus memiliki kemampuan selama dia berinteraksi dengan pasien, dia mendiagnosis penyakit, ataukah dia kemudian menjaga hubungan baik, meningkatkan hubungan yang baik, dan melakukan teknik komunikasi terapeutik. Di dalamnya ada kunci komunikasi. Komunikasi yang seperti apa yang digunakan dan harus seperti apa kemudian informasi tersebut disampaikan. Maka disinilah pentingnya komunikator komunikasi kesehatan mengetahui pentingnya ia sebagai komunikator yang akan mempengaruhi penyampaian pesan kepada informan atau pasien atau siapapun yang menjadi target pada saat itu. Nah, salah satu hal lagi teman-teman bisa lihat, ternyata kemampuan berkomunikasi pun menunjang bagaimanakah kemudian perkembangan proses komunikasi tersebut dijalankan, dalam artian ketika pasien datang berobat untuk dunia medis ya teman-teman ya, para tenaga medis pun tentu harus mengetahui perkembangan para pasiennya. Jadi dalam hal ini misalnya ada pasien yang berobat rawat jalan, kemudian dia memilih berpindah dokter, dia berpindah ke rumah sakit karena ketidakpuasannya atau ketidaknyamanannya dalam hal komunikasi. Itu sering terjadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga mengalami. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar cerita tentang bagaimanakah kemudian setiap tenaga medis yang dianggap tidak ramah atau dianggap tidak mampu berkomunikasi dengan baik, atau mungkin dalam hal nomor 3 ini adalah kekuatan berkomunikasi yang kurang dirasakan, yang mungkin bisa saja itu menjadi faktor bagaimanakah kemudian komunikasi dikatakan tidak efektif. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika kita renungkan, teman-teman juga mungkin akan mengingat kembali, jika teman-teman datang berobat ke rumah sakit, datang berobat ke dokter,
Apa yang teman-teman harapkan? Apa yang teman-teman inginkan? Perlakuan seperti apa sih yang teman-teman dapatkan? Nah, itu menjadi salah satu bagian ya teman-teman kita kemudian melihat betapa pentingnya seorang komunikator. Komunikator dalam komunikasi kesehatan. Setidaknya dengan teman-teman mengetahui materi ini, kita menjadi aware, kita menjadi lebih paham bagaimanakah kemudian implementasi pentingnya ilmu komunikasi dalam hal ini, bagaimanakah prakteknya komunikasi kesehatan dijalankan dan dipengaruhi oleh siapakah yang menjadi komunikatornya. Oke, kita lihat slide berikutnya yang digambarkan di sini. Bagaimanakah beragam masalah terjadi antara dokter dengan pasien karena masalah komunikasi. Misalnya yang pertama karena masalah kemampuan berkomunikasi seorang dokter yang ternyata dinilai tidak, katakanlah tidak memuaskan atau tidak membuat pasien menjadi nyaman. Atau yang kedua, informasi yang ternyata tidak tersampaikan atau menjadi salah tanggap, atau mungkin yang ketiga karena adanya perilaku yang tidak mengenakan dari dokter atau dari tenaga medis, atau mungkin yang keempat kolaborasi yang sama halnya juga tidak mengindahkan atau tidak mengutamakan aspek komunikasi, dan bisa saja itu kemudian berujung pada bagaimanakah pasien merasa nyaman atau tidak dalam praktek komunikasi tersebut. Yang artinya proses komunikasi kesehatan di sini menyoroti pentingnya sosok komunikator dalam proses komunikasi tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Teman-teman bisa melihat mungkin bagaimanakah praktek di dalam dunia nyata saat ini tentang komunikasi kesehatan yang terjadi di Indonesia. Mengapa kemudian ada bukan beberapa ya teman-teman ya, mungkin sebagian besar. Nanti kita cek sama-sama ya datanya. Bagaimana ternyata sebagian masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, ke Malaysia, ataukah mungkin ke Jepang, Singapura, dan lain-lain karena faktor ketidaknyamanan atau mereka merasa puas dengan berobat ke sana. Jikalau kita selidiki, jikalau kita telaah kembali dan bacalah kembali berbagai jurnal ya teman-teman ya, penelitian-penelitian yang mengatakan ternyata salah satu faktornya karena masalah komunikasi. Ini menjadi data bagaimana kita melihat kemudian begitu pentingnya sosok komunikator, komponen komunikator dalam komunikasi kesehatan. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini digambarkan tentang komunikasi yang efektif dalam dunia kesehatan itu seperti apa sih? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, komunikasi non-verbalnya. Tidak hanya verbal berarti ya teman-teman ya, tidak hanya perkataan saja yang dilontarkan, tapi juga yang diperhatikan oleh pasien tentu non-verbalnya. Tidak hanya pasien ya, kita semua sebagai pelaku komunikasi, jika bersinggungan dengan proses komunikasi kesehatan, perlu memperhatikan aspek ini. Komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, kemudian bagaimanakah mendengarkan yang baik juga menjadi bagian dari proses yang harus dipraktekkan. Yang keempat, dikatakan written communication. Bagaimanakah kemampuan menulis? Begitupun yang kelima adalah mengedukasi pasien. Yang keenam disebutkan juga membuat koneksi secara personal. Dalam hal ini bisa dikatakan tentang interaksi ya teman-teman, kenyamanan yang ingin didapatkan oleh pasien. Ataupun tentang kesadaran yang hubungannya dengan budaya, dan sampai yang terakhir, puncaknya ada di sini, trust, kepercayaan. Begitulah kita bisa melihat bagaimanakah pentingnya komunikator yang akan mengarahkan pasien sampai pada trust ini, kepercayaan. Tentu tidak mudah sampai di sana, tapi dengan seiring berjalannya waktu, teman-teman juga pasti akan melihat bagaimanakah kemudian fenomena, peristiwa kesehatan yang terjadi, peristiwa komunikasi kesehatan, maksud saya yang terjadi, kemudian melihat berbagai macam perkembangan yang berbeda tentang apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang beragam untuk kasus kesehatan yang ada di Indonesia misalnya. Kasus malpraktek atau berbagai macam kasus yang lain terjadi karena masalah apa? Itu menjadi pertanyaan
Tapi jika kita telusuri, salah satunya dari komponen komunikator, artinya kita bisa meminimalisir, kita bisa mengecek apa yang kemudian menjadi evaluasi untuk perbaikan dalam proses komunikasi kesehatan ke depannya. Dalam hal ini, yang ingin saya tegaskan, teman-teman juga bisa melihat bagaimanakah kemudian implementasi tentang komunikator dalam komunikasi kesehatan. Nah, selanjutnya, mari kemudian kita sama-sama berbagi. Saya juga ingin melihat dari perspektif teman-teman, bagaimanakah pengalamannya masing-masing tentang komunikator dalam komunikasi kesehatan. Ya, dalam hal ini tentu tidak hanya dokter, teman-teman ya, tidak hanya perawat atau apapun di situ. Teman-teman punya pengalaman apa yang bisa dibagikan, dan itu menjadi insight bagi kita semua untuk melihat tentang perspektif dari komunikator komunikasi kesehatan dari teman-teman itu yang seperti apa. Oke? Baik teman-teman, demikian penjelasan topik tentang komunikator dalam komunikasi kesehatan. Silakan perbanyak kembali membaca referensi dan rujukan-rujukan yang lain yang relevan. Sampai jumpa dalam pembelajaran menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.